Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa UIN TV yang kami hormati. Hari ini kita akan membahas tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Di hadapan saya sudah hadir perempuan yang luar biasa, perempuan tangguh. Beliau adalah Ustadzah Dr. Faizah MA. Beliau adalah dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Terima kasih Ibu sudah hadir di UIN TV. Sama-sama Mbak Ati. Puasanya lancar Ibu? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Oke Ibu, kita akan membahas mengenai keutamaan malam Lailatul Qadar. Kalau di dalam selama 1 bulan Ramadan itu kan di akhir bulan Ramadan itu yang diburu-buru, yang dicari-cari ini. Malam Lailatul Qadar. Iya, malam Lailatul Qadar yang dicari oleh masyarakat Muslim mencari itu. Nah, kira-kira Bu, kenapa ini Bu? Keutamaan malam Lailatul Qadar ini sehingga masyarakat Muslim bahkan seluruh dunia ini mencarinya. Silakan Ya. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat para pemirsa UIN TV yang pada hari ini juga sedang berpuasa ya Mbak. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dilimpahkan keberkahan, kesehatan. Begitu juga dengan keluarga besar Fakultas Dakwah, semoga selalu dalam kondisi sehat dan diberikan kekuatan untuk menjalani ibadah Ramadan dengan khusyuk. Dan khususnya di 10 malam terakhir kita sama-sama berjuang untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini merupakan keutamaan, salah satu keutamaan di bulan Ramadan. Keutamaannya banyak sekali. Tentang keutamaan Lailatul Qadar kita bisa melihat di ayat yang sudah diturunkan, satu-satunya ayat yang terkait dengan Lailatul Qadar yaitu surah Al-Qadar, ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Itu yang pertama, ayat yang pertama mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya keutamaan pertama adalah Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, tentang penurunan Al-Quran ada beberapa ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Misalnya ayat yang mengatakan bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Kemudian ayat kedua, ya, ayat yang lain menjelaskan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Bahwa Al-Quran itu diturunkan di malam yang penuh keberkahan. Jadi dengan demikian ya, Lailatul Qadar itu, Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar yang penuh dengan keberkahan. Maka bisa kita katakan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh berkah. Kemudian keutamaan yang kedua pada ayat selanjutnya ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ya, Lailatul Qadar itu ya, amalan-amalan kita pada saat Lailatul Qadar itu pahalanya, nilainya itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita konversi ke tahun itu menjadi 83 tahun 4 bulan. Bayangkan rata-rata kehidupan manusia itu kan nggak sampai segitu Mbak, nggak sampai 83 tahun. Ya, walaupun ada yang sampai 83, 93 atau 100 tahun kan nggak banyak. Karena itu ketika mendapatkan anugerah Lailatul Qadar itu selama kehidupan gitu kan, itu luar biasa. Ini hikmah yang sangat keutamaan Lailatul Qadar yang luar biasa. Kemudian keutamaan selanjutnya adalah yang disebutkan di dalam ayat tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam Lailatul Qadar itu para malaikat itu turun beserta malaikat Jibril. Di dalam riwayat-riwayat yang turun itu luar biasa banyak malaikat itu. Dan di malam itu ya Allah menetapkan
Allah menetapkan dan memberikan ketentuan-ketentuan terkait dengan perjalanan hidup manusia. Itu yang terpenting, Mbak. Perjalanan hidup manusia terkait dengan ajal, rezeki, dan seterusnya. Karena itu qadar, kata-kata qadar itu sendiri bermakna, salah satu maknanya adalah ketentuan. Ya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan sampai terbit matahari itu keutamaan yang luar biasa, maka seyogianya ya seluruh kita umat Islam itu berupaya semaksimal mungkin untuk meraih Lailatul Qadar itu, karena begitu dahsyat ya. Kita diberikan waktu 83 tahun sampai 4 bulan, kemudian di situ di malam itu ada keberkahan yang luar biasa, dilipat gandakan pahalanya. Itu sesuatu yang mungkin tidak akan kita dapatkan di hari-hari yang lain. Gitu, Mbak. Berarti memang Lailatul Qadar ini sudah luar biasa. Luar biasa. Ramadannya sudah luar biasa, apalagi kalau kita ketemu dengan Lailatul Qadar. Semoga kita semua para penonton UIN TV nanti akan menemukan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah dijelaskan Ibu terkait dengan keutamaannya. Lalu amalan-amalan apa Ibu ini ya yang bisa dilakukan oleh kita semua untuk bisa mendapatkan itu? Iya. Jadi ketika malam Lailatul Qadar itu kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi? Mungkin itu yang perlu ditanyakan. Ada beberapa pendapat ulama. Ada yang mengatakan tanggal 17 19 ya di pertengahan Ramadan. Tetapi yang paling banyak pendapat ulama, malam Lailatul Qadar itu terjadi 10 hari di akhir Ramadan. Ya, 10 hari di akhir Ramadan. Ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh An Ali radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asyrul awashir syaddal mizar wa aiqadha bisaah. Ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika masuk 10 hari di akhir Ramadan, maka beliau mengencangkan kainnya dan membangunkan keluarganya. Itu artinya apa? Rasulullah sendiri itu bersiap-siap untuk menyongsong Lailatul Qadar dan mempersiapkan keluarganya untuk itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya kita lakukan dengan salah satu apa yang dianjurkan di malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan itu adalah iktikaf. Iktikaf itu diam di masjid dengan memperbanyak ibadah dalam bentuk sholat, dalam bentuk zikir, dalam bentuk membaca Al-Quran. Itu dilakukan pada malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, dan 29. Ya, jadi 10 hari terakhir di bulan Ramadan, hari-hari ganjil Bu ya. Ganjil. Tapi bukan berarti walaupun itu hari ganjil, hari genapnya nggak beribadah kan, bukan berarti begitu Bu. Saya ingin mengatakan ini juga Mbak. Ada pendapat Al-Ghazali mengatakan kalau malam Lailatul Qadar itu sesungguhnya bisa diprediksi. Bisa diprediksi ketika awal masuk Ramadan. Ya. Nah, misalnya sebagai contoh, kalau hari masuk Ramadan hari Senin, maka kemungkinan besar Lailatul Qadarnya tanggal 21. Nah, kemudian kalau hari Kamis, semoga tidak keliru. Kalau hari Kamis tanggal 20, kalau hari Sabtu ya, tanggal 23. Kalau hari Kamis tanggal 25. Kemudian kalau hari Selasa, Ahad dan Rabu maka tanggal 29, dan Sabtu kalau nggak salah dengan ini ya itu tanggal 25 itu bisa diprediksi menurut pendapat Al-Ghazali. Tetapi lagi-lagi ya, ini apapun pendapat para ulama, yang terpenting adalah Lailatul Qadar itu merupakan rahasia Allah. Benar. Rahasia Allah. Kenapa dirahasiakan? Saya kira hikmahnya adalah agar kita semua menghidupkan seluruh malam yang ada di bulan Ramadan. Kalau sudah ditentukan malam Lailatul Qadarnya tanggal 21 misalnya, ya sudah, kita ibadah saja tanggal 21, nggak usah ini kan, nggak usah hari-hari lain, karena kita sudah mendapatkan 83 tahun 4 bulan itu. Tetapi itu memang Lailatul Qadar itu merupakan rahasia Allah yang kita semua tidak tahu ya kapan akan hadir ya, cuma kita memprediksi. Prediksinya adalah banyak pendapat ulama itu. Jadi Rasulullah sendiri yang sudah dijamin surga oleh Allah aja mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut Lailatul Qadar gitu Bu ya. Nah, ini
untuk perempuan, Bu, yang ketika menstruasi atau haid itu kan tidak bisa iktikaf, tidak bisa puasa, nggak bisa sholat, itu bagaimana, Bu, untuk menyambut malam ini? Padahal kan juga sama-sama ingin mendapatkan pahala ini, Bu. Ya, kalau terkait dengan ibadah memang ada keterbatasan perempuan ya, tapi saya kira itu tidak sama sekali tidak boleh menjadi alasan bahwa haid dan seterusnya itu menjadi alasan kita terhalang untuk ibadah. Ketika kita tidak bisa membaca sholat, maka itu bisa diganti dengan ibadah zikir. Zikir. Ya, zikir. Kemudian tidak boleh membaca Al-Quran misalnya. Ya, kalau itu ada beberapa pendapat ulama, la yamassuhu illal mutahharun katanya di dalam Al-Quran itu. Al-Quran itu tidak boleh disentuh oleh orang yang tidak dalam kondisi suci. Itu juga masih perdebatan ulama. Yang dimaksud dengan Al-Quran la yamassuhu illal mutahharun itu adalah Al-Quran yang ada di ini gitu, yang ada di Baitul Izzah gitu kan, yang memang tidak tersentuh oleh manusia. Tetapi ada pendapat yang mengatakan Quran yang ada kita sekarang inilah yang tidak boleh tersentuh oleh orang yang tidak suci. Tetapi karena itu kalaupun kita harus membaca Al-Quran ya boleh-boleh aja kalau kita tidak menyentuh. Ya, misalnya kalau kita punya hafalan surat-surat pendek, kita membaca boleh saja, Mbak. Disertai mungkin ketika kita mengganti ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, itu kita berzikir. Itu yang bisa dilakukan oleh, betul, sholawat dan lain sebagainya. Saya kira tidak ada halangan ya untuk perempuan mendapatkan kalaupun dia dalam posisi menstruasi, Mbak. Jadi intinya laki-laki ataupun perempuan itu mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan mencari keberkahan di bulan Ramadan, terutama malam Lailatul Qadar. Karena itu seringkali menjadi pertanyaan perempuan gitu, punya takut gitu. Nah, terakhir ini, Bu, terkait dengan tradisi masyarakat Sasak ini, bagaimana pendapat Ibu ketika ingin menyambut malam Lailatul Qadar itu ada dile jojor atau istilah yang lainnya gitu, yang sering dilakukan oleh masyarakat Sasak. Minta pendapatnya Ibu bagaimana? Iya, kalau di kampung, termasuk kampung saya ya, kampung saya itu biasanya kalau masuk itu masuk tanggal 21 dan seterusnya, itu biasanya mereka roah dulu. Roah dulu begitu buka puasa itu mereka roah, kemudian mereka menyalakan dile jojor atau dile reje gitu. Itu ditempatkan di tempat-tempat yang gelap di sudut-sudut rumah. Itu saya pernah bertanya kepada beberapa orang, kenapa harus ada dile jojor? Kemudian saya diinformasikan bahwa dile jojor itu untuk menerangi ruh yang kembali ke rumah. Saya tidak tahu apakah ada hubungannya pemahaman masyarakat dengan tanazzalul malaikati waruh. Padahal tanazzalul malaikati waruh dalam surah Al-Qadar itu bermakna malaikat Jibril ya. Tetapi itulah pemahaman masyarakat ya, bahwa ketika itu para ruh-ruh yang orang sudah meninggal kembali ke rumah masing-masing. Saya punya cerita, boleh cerita, Mbak? Boleh cerita. Ya, sedikit aja. Saya dulu ketika SMP mungkin ya, atau kelas 6 SD lah. Itu ada tetangga saya, ini terkait dengan Lailatul Qadar. Tetangga saya keluar rumah pada malam 21 atau 20 berapa gitu Ramadan. Kemudian tiba-tiba memancar air di depan rumahnya itu. Ribut itu, sempat ribut. Kemudian banyak orang berwudu di situ, banyak orang mandi di situ dan lain sebagainya. Nah, kemudian besok harinya masih terjadi itu, banyak orang mandi. Ternyata setelah diperiksa, ternyata air pump itu bocor. Saya ingin mengatakan gini, banyak persepsi masyarakat bahwa ada keajaiban di ketika Lailatul Qadar itu. Contohnya ya, contoh ini misalnya ketika ada air dia akan membeku dan lain sebagainya, itu banyak riwayat ya. Tapi ternyata dari bacaan saya sementara ini, ternyata riwayat yang menjelaskan seperti itu bukan riwayat yang kuat. Tetapi itulah yang menyebar ini di masyarakat sehingga ketika itu terjadi dulu luar biasa heboh. Kenapa? Karena bagi mereka Lailatul Qadar itu adalah sesuatu yang sifatnya sangat ajaib gitu terjadi ya. Nah, kalau kita berbicara secara umum, ciri-ciri Lailatul Qadar itu biasanya ya yang lebih kuat pendapat itu bahwa
dari aspek cuaca ketika itu tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, kemudian sangat tenang ya, tentram gitu, tidak ada gemerisik pepohonan dan lain sebagainya, itu enggak ada ya. Kemudian besok harinya juga itu ketika terbit matahari itu sinarnya tidak terlalu kuat ya, karena ketika itu malam itu memang ada lalu lalang para malaikat yang turun naik ke bumi, itu yang luar biasa banyak, sehingga Lailatul Qadar sendiri salah satu, kalau dalam Quraisy Shihab itu mengatakan salah satu makna Lailatul Qadar itu adalah sempit. Sempitnya kenapa? Sempitnya karena banyaknya para malaikat turun ketika itu. Kemudian makna yang kedua adalah ketentuan. Kenapa ketentuan? Karena di malam itu ditentukan perjalanan hidup manusia, termasuk di dalamnya ajal, kemudian rizki dan seterusnya. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih Ibu, ini luar biasa ini ya, pemahaman kita semakin bertambah terkait dengan Lailatul Qadar. Sedikit closing statement, pesan-pesan untuk pemirsa UIN TV Ibu. Ya, kita sudah memahami betul bagaimana keutamaan Lailatul Qadar, maka ya dengan keutamaan itu mari kita sama-sama berupaya untuk meraih. Dan bagi perempuan, khususnya perempuan, saya kira tidak ada halangan sama sekali. Sama posisi kita dengan laki-laki, kita merupakan hamba Allah yang memiliki kedudukan sama, kesempatan yang sama untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Nanti kita akan membahas dengan isu-isu yang lain, dengan topik-topik yang menarik. Bisa saya garis bawahi bahwa keutamaan Lailatul Qadar itu adalah keutamaan yang bisa kita raih bersama, dan marilah kita menyiapkan diri kita untuk menuju kemenangan. Saya Atik Hidayatul Ummah, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.